Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada saat ini, baiklah kita dituntun oleh doa. Boleh ketua kelas untuk membuka doa? Amin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, pada saat ini kita akan memasuki materi, namun sebelum itu Bapak akan ambil absen. Jaga sekalian Ridwan, Hadir. Veronica Mokogita, Mutiara Brigita Koyo, Sylvania Kambe, Big Green Billy David Kiroyan, Hadir. Gisela Karunde. Hadir. Ya, terima kasih. Ya, pada saat ini Bapak akan masuk materi jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Ya, jaringan wireless itu atau jaringan tanpa kabel. Ya, pengertian jaringan wireless. Jaringan wireless. Ada yang tahu tentang jaringan wireless di sini? Ya, benar. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio cocok untuk pakai file, printer atau akses internet. Itu yang dinamakan jaringan wireless. Dan jaringan wireless juga merupakan mencakup suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Jadi jaringan nirkabel ini atau jaringan wireless ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung pengganti media kabel. Pada dasarnya wireless dengan LAN atau hari-hari kita lihat kabel LAN itu merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antar satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas. Media jalur lintas data yang digunakan jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data. Sedangkan wireless menggunakan gelombang radio atau udara. Ya, di sini boleh mengerti tadi apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, lanjut. Secara umum, teknologi wireless LAN ini hampir sama dengan teknologi jaringan komputer yang telah dibahas minggu lalu. Dia ini menggunakan kabel wire LAN atau local area network. Wireless LAN ini ada yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data yang tentunya mengurangi kebutuhan atau ketergantungan hubungan untuk melalui kabel. Akibatnya, pengguna mempunyai mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi dan tidak tergantung pada suatu tempat atau lokasi. Ya. Teknologi wireless LAN ini juga memungkinkan untuk membentuk jaringan komputer yang memungkinkan tidak dapat dijangkau oleh jaringan komputer yang menggunakan kabel. Cara kerja jaringan wireless. Cara kerja jaringan wireless adalah untuk menghubungkan sebuah komputer yang satu dengan yang lain. Maka diperlukannya ada jaringan wireless ini atau jaringan tanpa kabel. Ada 3 komponen kebutuhan. Dan 3 komponen kebutuhan yang berada dalam wilayah jaringan wireless yang bisa diakses dalam menerima dan mengirim data. Komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama adalah sinyal radio. Ya, sinyal radio ini adalah
sinyal yang bekerja pada physical layer atau lapisan fisik. Lalu format data atau data format mengendalikan beberapa lapisan di atasnya. Dan yang kedua adalah format data atau data format. Data format ini bekerja mengendalikan beberapa lapisan di atasnya. Dan yang ketiga adalah struktur jaringan atau network struktur. Struktur jaringan atau network struktur. Ya, struktur ini berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio yang ada dalam jaringan wireless ini. Ini struktur. Dan ini 3 komponen ini, sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Ini adalah ketiga komponen dalam jaringan wireless. Ya, kita lanjut. Dari 3 komponen itu berdiri juga sendiri dalam cara kerja dan fungsinya. Yang kita mengenal ada 7 model lapisan OSI atau Open System Connection. 7 lapisan OSI itu atau Open System Connection, yaitu yang pertama physical layer. Physical layer itu dalam jaringan wireless itu dia yang lapisan fisik. Dan yang kedua data link. Ya, data link itu adalah lapisan keterkaitan data dalam jaringan wireless. Dan yang ketiga network layer. Network layer adalah lapisan jaringan. Dan yang keempat itu transport layer atau lapisan transport, jaringan wireless yang ditransport. Dan yang ke-6 itu adalah session layer atau lapisan sesi. Dan yang ke-7 presentation layer atau lapisan presentasi. Dan yang terakhir application layer atau lapisan aplikasi. Ya. Dalam 7 model lapisan OSI ini kita dapat melihat bahwa dalam jaringan wireless LAN ini banyak lapisan-lapisan yang dipakai. Kita lanjut, komponen wireless LAN pada umumnya seperti yang pertama mobile atau desktop PC, perangkat akses untuk user. Mobil PC biasanya sudah terpasang pada port PCM CIA. Dan yang kedua access point, perangkat yang menjadi sentral koneksi dari USB ke dari user ke USB. Ya, access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang disalurkan untuk melalui media kabel, ataupun disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lainnya dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Nah, yang ketiga wireless LAN interface. Ya, alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasangkan pada alat PC atau laptop kita. Dan yang keempat antena eksternal atau opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar suatu jaringan wireless LAN ini. Ya, kita lanjut fungsi-fungsi dari wireless LAN. Fungsi-fungsi dari wireless LAN. Yang pertama, pemakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya dibatasi pada jarak jangkauan dari satu titik pemancar WiFi itu. Yang kedua, perangkat wireless ini teknologi wireless sudah umum digunakan dan harganya sudah menjadi relatif murah.
Jadi harga jaringan wireless ini sangat relatif murah untuk kita gunakan. Dan yang ketiga, protokol baru untuk kualitas pelayanan dalam DEM, mekanisme untuk penghematan tenaga. Untuk membuat WiFi sangat cocok untuk alat yang bentuknya sangat kecil dan aplikasi yang latensi sensitif, contohnya suara dan video. Dan yang keempat, memungkinkan local area network untuk dipasang tanpa kabel. Hal ini juga sekaligus akan mampu mengurangi biaya untuk pemasangan dan perluasan jaringan. Yes. Jaringan wireless ini fungsinya juga, selain itu juga WiFi ini dapat dipasang di area yang tidak dapat diakses oleh kabel seperti area outdoor. Kita lanjut. Teknologi jaringan wireless LAN ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam ruangan. Namun, sekarang wireless LAN dapat digunakan pada jaringan peer-to-peer dalam ruangan dan juga point-to-point di luar ruangan maupun point-to-multipoint. Pada aplikasi Bright Wireless LAN ini didesain sangat moduler dan fleksibel. Pada lingkungan yang berbeda dapat mengatasi kendala geografis dan rumitnya instalasi kabel. Lanjut, jaringan nirkabel sangat membantu karena jaringan wireless ini membantu Anda menggunakan komputer dan terhubung ke internet dimanapun. Di rumah Anda atau di kantor, namun kebanyakan jaringan nirkabel menggunakan router nirkabel yang lumayan mahal. Jika Anda memiliki lebih dari satu komputer, Anda dapat mengkonfigurasikan jaringan nirkabel tanpa membeli router nirkabel dan dapatlah kita sedikit menghemat biaya. Ya, kalau kita pakai jaringan nirkabel, kita juga tidak dapat membeli router. Lanjut, kelebihan jaringan wireless. Ya, kelebihan ini tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Kecepatan transfer data yang cenderung stabil, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Ya. Jaringan wireless ini juga memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangannya adalah instalasi dan pengembangan yang biasanya cukup mahal, dan peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya. Yang ketiga, kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Keempat, kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Ya. Sampai di sini ada yang belum mengerti tentang jaringan wireless LAN ini? Ada yang mau bertanya tentang jaringan wireless ini atau jaringan tanpa kabel ini? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti sudah paham tentang jaringan wireless ini. Ya, Bapak akan memberikan tugas. Lihat di halaman 8 ada tugas soal tentang jaringan komputer. Boleh untuk dibuat. Minggu depan kita kumpul. Ya, untuk saat ini kita akan menyelesaikan materi kita pada saat ini. Untuk itu boleh sekretaris kelas untuk memimpin, untuk mengakhiri materi kita pada saat ini. Ya, kita berdoa. Ya, terima kasih untuk sekretaris yang sudah membawakan doa untuk penutup kita. Sekian dan terima kasih.